Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun alal asrafi anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sobat pemirsa RSUD Dungus yang berbahagia, kita bertemu lagi di dalam acara podcast. Dan kali ini channel kita tercinta akan menampilkan podcast baru yang bernama Ngopi Robusta. Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Dan di edisi perdana ini saya Priyo akan ditemani oleh Ustadz Suratno. Beliau adalah Ketua Ikatan Dakwah Indonesia atau IKADI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Mas Priyo, bagaimana dengan? Alhamdulillah, luar biasa. Di hari Ramadan keberapa ini Ustadz? 5 atau 6 ya ini? 5. Oh 5. Bagaimana kesannya sudah masuk hari kelima ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan nggak terasa capek lagi. Lah kenapa Ustadz? Di pertama masih terasa capek ya? Biasa, adaptasi kebiasaan. Oh iya, masih kegiatan olahraga nggak Ramadan kali ini? Kalau Ramadan cukup jalan santai dari rumah ke masjid. Oh, olahraganya, nggih. Ustadz Suratno ini sehari-hari sebelum Ramadan itu selalu rutin olahraga pemirsa. Jadi beliau ini masih nampak segar di tengah-tengah kesibukannya. Ustadz Suratno ini kegiatan selain berdakwah apa? Biasa kalau di rumah, karena sebagai perawat di desa ya ada permintaan panggilan dan seterusnya. Oh, okay. Jadi Ustadz Suratno ini selain sebagai pendakwah atau dai, beliau adalah juga seorang perawat di RSUD Dungus, juga sebagai perawat di rumah seperti itu. Jadi pengabdian ke masyarakat ya Ustadz. Betul. Baik Ustadz, alhamdulillah kita masuk edisi perdana podcast yang mungkin sudah kita rencanakan beberapa minggu lalu nggih. Tepatnya sebelum Ramadan. Lah ini Ustadz, ini kan sudah masuk bulan Ramadan. Boleh tidak ini di tema yang pertama nanti saya ingin bertanya-tanya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan pra Ramadan. Jadi sebelum Ramadan, tapi juga ada hubungannya dengan sudah masuk Ramadan ini. Gak apa-apa nggih? Nggak apa-apa. Jadi apa ya Ustadz, semacam masih ada yang mengganjal. Jadi kan saya sering mendengar bahwa menyambut bulan Ramadan itu harus dengan hati gembira. Seperti itu nggih. Lah, itu seperti apa ya sebenarnya? Sedangkan yang saya lakukan mungkin pemahaman saya itu cuma bersih-bersih rumah, kemudian merapikan rumah, atau sama anak itu membuat tulisan apa Ramadan Mubarak seperti itu. Apakah hanya cukup seperti itu atau ada amalan-amalan lain yang agar kita itu termasuk orang-orang yang menyambut Ramadan dengan gembira, sekaligus gembira juga di bulan Ramadan. Oke. Seperti Ustadz, mohon penjelasannya. Monggo. Terima kasih Mas Priyo. Jadi perlu dipahami bahwa Ramadan merupakan hadiah Allah untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau diberi hadiah, tentu perasaan kita gembira, senang, ada sesuatu yang surprise. Mengapa disebut hadiah? Kalau kita lihat dalam konteks sejarah, bagaimana umat para nabi, para rasul itu diberi umur oleh Allah panjang. Umur Nabi Nuh itu sampai 1750 tahun. Kemudian dalam hadis Bukhari disebutkan Allah menciptakan Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu kalau diukur dengan meter kurang lebih 27,4 meter. Jadi umurnya panjang, tubuhnya besar, tentu lebih kuat. Dan dari sisi kehidupan mereka itu
tidak mobil seperti zaman sekarang. Artinya dalam konteks perbandingan, kalau umat Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan kebaikannya dengan umat-umat terdahulu, itu rasanya tidak mungkin. Dari sisi umur saja, kalau 1750 tahun bisa 27 generasi. Karena perbandingan seperti inilah, kemudian Allah dengan berkahnya memberikan hadiah berupa Ramadan, yang intinya Ramadan inilah yang akan menyebabkan umat akhir zaman dengan umur pendek, dengan fisik kecil, ini akan bisa melampaui kualitas sekaligus kuantitas amal soleh umat terdahulu. Begitu Mas Brito. Oke. Jadi Ramadan ini adalah hadiah untuk umat muslim. Yang notabene umat muslim itu umurnya ya rata-rata sekitar 60-an 60, ya, seperti Nabi Muhammad. Sedangkan umat-umat terdahulu sampai ratusan ya, sampai ratusan, bahkan berapa? 1750 tahun Nabi Nuh. Nggih. Jadi umat terdahulu itu umurnya panjang sehingga dapat melakukan amalan yang banyak. Sedangkan bagaimana dengan kita dengan yang umur pendek ini? Maka kita diberi hadiah berupa Ramadan agar dapat mengungguli. Nggih. Insyaallah. Jadi luar biasa nggih. Sehingga seperti halnya saat kita mendapat hadiah, sobat pemirsa, kalau misalkan mendapat hadiah apa ya, mungkin motor atau HP itu ya, atau dibelikan orang tua apa ya, barang yang kita cintai, tentu itu kita bahagia kan ya. Nah, ini sama halnya, bahkan Ramadan ini lebih dari itu, malah tidak ternilai ya Ustadz, malah lebih agung seperti itu. Tentunya bahagia kita melebihi saat kita mendapatkan hadiah berupa materi dunia seperti itu. Betul. Karena hadiah di situ bukan hanya dalam konteks materi ya. Hadiah di situ mulai pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, doa dikabulkan, pahala dilipat gandakan, derajat ditingkatkan. Ini banyak sekali. Apalagi ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Baik Ustaz, intinya itu tadi ya, bagaimana kita bahagia menyambut Ramadan, karena Ramadan adalah hadiah. Lalu dengan keistimewaan Ramadan sebagai hadiah itu, bagaimana tips-tips kita dalam mempersiapkan diri agar di bulan Ramadan ini dan tentunya Ramadan selanjutnya kita dapat apa ya istilahnya Ustaz, dapat optimal meraih keistimewaan atau keutamaan Ramadan itu sendiri. Yang jelas karena untuk amaliyah Ramadan itu membutuhkan berbagai perangkat ya. Yang pertama tentu dibutuhkan kesungguhan niat, kekuatan hati untuk bisa menyambut perintah Allah, salah satunya perintah puasa. Yang kedua dibutuhkan kekuatan pemahaman, ilmu ya. Karena dengan ilmu maka amal yang kita kerjakan ini akan bisa istiqomah, bisa bertahan lama. Yang ketiga dibutuhkan kekuatan badan, kekuatan jasad. Karena puasa, baca Quran, sholat tarawih ini kan membutuhkan kekuatan fisik. Maka harus ditopang dengan stamina, dengan kebugaran. Yang keempat tidak kalah penting Mas Priyo, dibutuhkan kekuatan materi. Ya. Karena di bulan Ramadan amal yang sunnah diganjar wajib, ya, sedekah yang sedikit ya, dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Nah ini dibutuhkan persiapan-persiapan supaya Ramadan ini tidak kehilangan fokus. Ya. Contoh yang real kadang-kadang di masyarakat lebih mempersiapkan untuk Lebaran daripada untuk sedekah di bulan Ramadan. Ini termasuk saya ini pemirsa. Jadi kata beliau tadi, kita itu kebanyakan ya termasuk saya
lebih mempersiapkan Lebaran daripada Ramadan dalam hal materi nggih Ustaz? Iya. Nggih. Cuma Lanjut, kita Ustaz. juga melihat kondisi masyarakat, ya alhamdulillah begitu ditawarkan untuk menjadi donatur buka bersama atau takjil itu kita lihat antusias yang luar biasa. Iya. Berarti mereka apa ya seperti jadi ada bedanya ya di luar Ramadan sama Ramadan itu. Jadi mereka lebih semangat apa tadi bersedekah atau berinfak. Lanjut Ustaz, persiapan lainnya? Persiapan yang tidak kalah penting adalah perencanaan atau ansitoh. Jadi hendaknya Ramadan yang waktunya terbatas hanya 1 bulan ini jangan lewat begitu saja tanpa ada peningkatan dalam sisi-sisi produktivitas amal. Jadi bagaimana menata waktu hari-hari di bulan Ramadan ini agar dalam kondisi kita lapar, haus, capek ini tetap ada produktivitas. Contohnya gimana ya Ustaz? Maksudnya merencanakan apa ya mungkin? Contohnya itu mungkin ya Ustaz, kita punya target pengen khatam berapa gitu nggih? Iya, betul. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi kan termasuk ini ya pemirsa. Saya pribadi sih sulit ini ya. Misalkan saya punya target ingin dalam 1 Ramadan itu ingin khatam 1 kali atau 2 kali gitu. Nah itu kadang itu kesulitan gimana mengaturnya gitu Ustaz. Jadi mungkin ada tips-tipsnya seperti apa kalau kita ingin khatam 1 kali misalkan itu ya, itu bagaimana cara kita merencanakannya? Yang pertama Mas Bria, untuk memastikan keinginan kita harus jelas. Ya, artinya misalnya khatam 1 kali selama sebulan 30 hari. Ya, 30 hari itu dihitung dengan harian. Berarti 30 juz dibagi 30. Sehari harus khatam 1 juz. 1 juz dalam waktu 1 hari mungkin bisa dibagi ya. 1 juz itu kan 20 halaman. Ya. Bisa dibagi 5 kali habis sholat. Berarti 2 halaman, 4 halaman atau 2 lembar. Nanti 1 hari akan selesai 1 juz. Sehingga tidak habis nanti menjelang Lebaran baru dikebut. Nah, ini akan memberatkan. Ya Ustaz. Jadi dengan cara seperti itu harapannya terasa ringan, wonten nggih. Benar, jadi karena pembiasaan itu akan meringankan. Apalagi dalam konteks Ramadan ini kan kita melakukan sesuatu yang sangat jarang kita lakukan. Dalam kondisi puasa ada target ya. Tapi kalau dibiasakan ada evaluasi harian, nanti akan terasa ringan ya. Tahu-tahu nanti di akhir Ramadan alhamdulillah bisa khatam sesuai target. Jadi ada 5 persiapan itu ya. Jadi ada 5 persiapan bagaimana agar kita bisa optimal di bulan Ramadan ini, yakni tadi persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ilmu, persiapan materi, dan persiapan perencanaan. Bentar Ustaz, untuk persiapan ilmu tadi itu gimana Ustadz dampaknya? Artinya bagaimana bedanya dengan saya yang mungkin tidak tahu banyak tentang Ramadan dengan bedanya dengan kalau tahu ilmu banyak tentang Ramadan itu seperti apa Ustadz gambarannya? Mungkin dengan contoh-contohnya Ustadz. Terima kasih. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat ya, begitu Ramadan sudah melewati pertengahan biasanya mulai kehilangan fokus. Wah, yang jamaah di masjid makin menurun, yang tadarus makin berkurang karena sudah konsen untuk mau mudik, mau lebaran. Ini dan saya banget ini Ustadz. Jadi dari Ustadz Ratno tadi kebanyakan ya saya contohnya Ustadz nih ya di tengah-tengah saya sendiri mengalami di tengah-tengah itu mengalami penurunan semangat atau kendor. Jadi di awal-awal itu
masih semangat sholat tahajud mungkin ya, terus tilawah, sholat sunnah lainnya, dan di tengah-tengah itu ya Ustadz, saya mengalami jadi malah kendor gitu. Harusnya malah semakin ke belakang atau semakin Ramadan menjelang akhir harusnya malah harus semakin semangat ya Ustadz. Jadi karena justru keistimewaan Ramadan itu di akhirnya. Di sana kita ada perintah untuk iktikaf, ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka konteks persiapan untuk memahami semuanya itu diawali dari sejak awal Ramadan. Bagaimana mengetahui keutamaan amalnya, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan di akhir Ramadan. Baik Ustadz, jadi pemirsa itu tadi pentingnya memahami ilmu tentang Ramadan agar amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa maksimal, yaitu dari awal sampai akhir. Insya Allah Ustadz, persiapan menjelang Ramadan atau persiapan untuk bulan Ramadan bisa bermanfaat. Kemudian Ustadz, dengan keistimewaan Ramadan yang seperti ini tadi, itu sebenarnya seberapa penting Ramadan itu bagi kita umat muslim secara Ustadz, mungkin secara luas itu seperti ini. Jadi perlu dipahami bahwa dalam konteks prestasi amal itu menentukan nanti bagaimana kehidupan kita di akhirat. Walaupun dalam hitungan amal kita tidak akan bisa masuk surga, karena masuk surga itu dengan rahmatnya. Tapi dengan beramal kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Dari ridho Allah itulah Allah akan memberikan surga. Oleh karena itu Ramadan bukan sekedar waktu sebagaimana waktu-waktu yang biasa di bulan-bulan lain, tapi ini sebuah hadiah yang ketika kita lakukan, tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah kecuali ada rahasia besar berupa balasan di dalamnya. Apalagi puasa ini kan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang berat. Maka perintah Allah dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alaikumusiyam itu maknanya Allah membebanimu dengan puasa. Jadi perintah ini bersifat berat. Karena berat, tentu beratnya amal seiring dengan banyaknya pahala. Begitu Mas. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz, masih tentang Ramadan juga nggih. Bagaimana caranya agar semangat Ramadan ini Ustadz bisa berlanjut sekalipun Ramadan itu sudah selesai. Jadi kan tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana semangatnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Lah, kali ini bagaimana kalau nanti kita itu sudah selesai Ramadan, kita masih semangat gitu loh. Jadi tidak tiba-tiba langsung loyo gitu ya. Jadi pengalaman pribadi saya ini pemirsa, jadi bahkan langsung itu ya, hari ini Ramadan terakhir, besok Lebaran tuh amal-amal yang yang dilakukan ya, amal-amal sunnah yang dilakukan bulan Ramadan itu langsung tidak dilakukan sama sekali saya Ustadz malah. Seperti itu gimana tipsnya Ustadz? Jadi saat nanti Lebaran, mungkin kalau Lebaran masih Ustadz euforia ya, mungkin setelah itu tetap bisa melaksanakan amalan-amalan seperti halnya di bulan Ramadan. Gimana Ustadz kiat-kiatnya? Ya. Dari satu sisi memang dipastikan bahwa sebaik apapun amal di luar Ramadan tidak akan bisa mengungguli Ramadan karena ini bulan istimewa. Yang kedua, hendaklah perubahan di masa Ramadan ini bersifat karakter. Karena Ramadan ini kan melatih kita menjadi orang yang baik, membiasakan diri menjadi orang yang baik. Kalau dalam masa pelatihan sebulan penuh, maka akan terbentuk karakter atau akhlak. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu suatu tindakan yang otomatis dilakukan tanpa ada pamrih dari siapapun,
sehingga apa yang dilakukan ini menjadi spontanitas. Nah, yang berikutnya bahwa bagaimana Ramadan yang sudah merupakan pendidikan istimewa, tarbawiyah mutamayyizah ini merubah bukan hanya dari sisi konteks musim, tapi menjadi iklim. Kalau musim ini kan hanya temporer, musim jadi hujan, musim kemarau, tapi menjadi iklim. Iklimnya bersifat menetap. Jadi Ramadan jangan menjadi seperti musim. Ya. Karena musim itu sementara ya. Jadi jangan seperti misalkan musim kemarau, sehingga saat musim hujan sudah enggak seperti lagi saat musim kemarau. Tetapi Ramadan ini menjadi iklim. Yang dia itu dalam 1 tahun itu terus menerus. Ustaz, lanjut Ustaz. Kemudian juga diingatkan, hendaklah kita menyembah Allah itu dalam kondisi apapun. Ya, apakah ada janji hadiah keistimewaan atau tidak ada janji keistimewaan, maka diperintahkan kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian penyembah Allah dan jangan menjadi penyembah Ramadan. Artinya menyembah Allah tidak karena iming-iming ada balasan berlimpah, iming-iming pahala berlipat ganda itu, tapi karena kita mentaati Allah sebagai Tuhan kita. Oke Ustaz. Itu tadi sobat pemirsa semua yang berbahagia. Saya terkesan tadi Ustaz, jadilah penyembah Allah, jangan jadi penyembah Ramadan. Jadilah penyembah Allah, jangan jadi penyembah Ramadan. Artinya jangan hanya semangat ibadah di bulan Ramadan aja seperti ya Ustadz. Betul. Ya. Jadi mau ada hadiah atau tidak, kita tetap semangat dalam rangka ibadah kepada Allah seperti itu. Baik Ustadz, kayaknya sudah cukup ini Ustadz. Nanti bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya atau lanjut Ustadz ini, lanjut aja. Kayaknya itu dulu ya Ustadz. Mungkin sudah cukup mewakili, terutama yang tadi Ustadz ya, yang pra Ramadan tadi yang akan kita butuhkan untuk Ramadan yang optimal seperti itu. Baik sobat pemirsa setia RSUD Dungus, kami kira cukup sekian dulu di edisi perdana ini di dalam podcast Ngopi Robustah ini, dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Rencana kita nanti seminggu sekali Ustadz. Monggo. Siap. Saya ngikut Ustadz ini. Ini seminggu sekali Siap, insya Allah. Baik pemirsa, insya Allah podcast Ngopi Robustah ini akan tayang sepekan sekali dengan tema-tema yang berganti, tentunya tentang seputar Islam, dan di momen Ramadan ini ya kurang lebih tetap tentang seputar Ramadan. Baik pemirsa, semoga podcast Ngopi Robustah ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya, dan semoga bisa istiqomah di edisi-edisi selanjutnya. Sekian dari saya, jazakallah khair Ustadz, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin. Sekian, bila ada salah dari saya mohon maaf, bila ada lebihnya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Kita akhiri podcast ini dengan bacaan penutup apa Ustadz? Sama podcast ini ya, dengan bacaan penutup majelis Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Oh ya, ada yang lupa pemirsa, jangan lupa demi lebih bermanfaatnya atau perkembangannya channel RSUD Dungus ini, jangan lupa senantiasa untuk subscribe, like, and comment. Dan di komen nanti pemirsa bisa bertanya-tanya kepada Ustadz yang mungkin nanti bisa menjadi tema-tema selanjutnya Ustadz.
Oke. Siap, siap. Baik pemirsa, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.